Halo Besti Kemanggisan, kembali lagi di seputar Binus at Kemanggisan. Apa kabar nih? Apakah hari ini ada rencana mau ke Kemanggisan? Kebetulan sekarang banyak kuliner di arah Kemanggisan. Dan jangan lupa mampir ke Binus, karena di situ ada Binus yang paling besar di dunia gitu. Dan menarik, hari ini ramai sekali kelihatannya. Ada apa? Bukan demo, tapi ada kegiatan kemahasiswaan. Kita akan welcoming mahasiswa baru. Nanti kita ngobrol banyak tentang kegiatan mahasiswa kita hari ini dan juga berikutnya gitu ya. Dan di sini sudah ada seperti biasa, ada Bu Rena atau Dokter Rena. Apa kabar? Apa kabar, Haris? Baik. Aduh, udah lama nih nggak ngobrol-ngobrol nih ya. Iya, kayaknya kalau udah hari berikutnya itu kayak pengen cepet-cepet ngobrol lagi gitu ya. Tapi nggak masalah, kita akan terus update kaitannya dengan seputar Binus at Kemanggisan. Iya, gitu ya. Betul. Nah, tadi saya datang kucuk-kucuk ke studio gitu ya, terus ada rame-rame apa nih mahasiswa, ternyata sepertinya mahasiswa baru karena muka-mukanya masih seger-seger gitu ya, dan ceria-ceria. Bajunya putih hitam ya. Bajunya putih hitam dan ceria-ceria loh, kayaknya bahagia sekali. Ini ada apa nih di Binus at Kemanggisan nih Bu Nah, ya, Haris, saya sapa dulu ya. Halo Besti Kemanggisan, Binusian komunitas Kemanggisan ya. Apa kabar semua, sehat ya? Nah, ini mendekati perkuliahan nih Haris. 11 September itu kita udah mulai perkuliahan. Nah, seperti biasa kita siapkan, terutama untuk mahasiswa baru, itu program orientasi yang namanya First Year Program. Orientasi, betul, dengan tajuk First Year Program, FYP. Iya, FYP ya, sering disebutnya. Nah, itu ada banyak tahapan nih, Haris. Kita udah melewati tahap yang pertama, namanya OTP, Orientation and Transition Program. Kenapa disiapkan? Karena nih dari mahasiswa, dari siswa SMA mau masuk ke mahasiswa di perguruan tinggi. Nah, perlu ada penyesuaian, perlu ada adaptasi. Nah, di OTP itu diajarkan tuh semua, dikasih tips and triknya. Bener-bener. Iya. Waktu SMA mau kuliah, ternyata beda banget ya. Kalau kita waktu sekolah sudah diatur gitu ya. Nah, sekarang masuk kuliah, kita harus mengetahui segala sesuatunya dengan sendirinya, dan juga ada mentoring sebenarnya kan di Binus juga gitu ya. Jadi ada untuk bisa mengawal partnernya. Betul, untuk mengawal si mahasiswa baru ini supaya saya mesti gimana nih gitu. Jadi persiapannya supaya matang, didampingi selama 1 tahun. Jadi setelah OTP, nah sekarang ini lagi Week of Welcoming. Week of Welcoming. Iya, tadi tuh ada kegiatan Week of Welcoming. Iya, jadi ada 5 tahapan di FYP. Jadi yang lalu udah OTP, sekarang Week of Welcoming. Nah, Haris tahu kan ada 70-an loh organisasi kemahasiswaan di Binus at Kemanggisan. Iya. Nah, ini mereka semua expo di minggu ini. Jadi mereka show off, tampil untuk menampilkan ke mahasiswa barunya. Hai, mau tahu tentang organisasi mahasiswa kita gitu ya? Yuk berkunjung ke booth-booth ya, kurang lebih ya. Betul, iya. Ada 70, waduh. Kalau saya hobinya olahraga, musik, kesenian, keagamaan juga ada ya? Ada, penalaran juga ada. Ya, yang sukanya coding, belajar tuh di NCC. Biasanya kan ada, di situ juga ada penalaran itu. Semua. Wah, sifatnya soft skill mungkin ya? Iya, pokoknya mau yang dari technical, dari soft skill, ya, dan tentunya hobi ya. Organisasi yang terkait dengan olahraga, nah itu juga ada banyak beragam. Nah, ini menarik. Saya tadi kan, yang saya bilang di awal tadi, saya datang ke gerbang terus saya lihat kok tidak ada kalau saya lihat kalau orientasi itu kesan itu menyeramkan sekali gitu. Ada kakak kelasnya gitu kan, seolah sosok galak gitu atau gimana gitu. Kok saya lihat tadi beda ya lingkungannya. Kok mereka happy itu, sama mentornya juga deket banget, seolah-olah jadi teman dan lain sebagainya gitu. Ini gimana sih kok bisa begini bikin orientasinya nih? Iya, karena kampus bersama dengan para mahasiswa senior menyambut semua mahasiswa baru, bagian dari keluarga Binusian. Jadi disambutnya dengan senyuman ya, bukan dengan bentakan ya. Gitu. Iya, menarik ya. Tadi pas saya datang, mungkin muka saya masih kelihatan mahasiswa gitu ya. Selamat. Saya bukan.
Saya mahasiswa yang sudah out of date ya. Cocoknya mahasiswa S3. Mahasiswa S3 gitu ya. Oke. Iya, karena saking ramahnya gitu ya. Ada yang menyambut seolah-olah wah memang kita ingin menyambut adik-adik kita untuk yuk, ini adalah sebuah keluarga gitu ya. Yang pada akhirnya happy dan ya saya yakin memberikan kesan yang baik ya. Karena kan pas pulang-pulang nanti udah lusuh, capek gitu ya. Aduh, nanti takutnya diapa-apain segala macam kan kadang-kadang itu justru malah mengkhawatirkan bagi orang tua gitu ya. Nah, itu juga disampaikan juga ke orang tua ya bahwa kegiatan orientasinya kan kalau zaman dulu gitu kan mungkin orang tuanya menganggap wah ada perpeloncoan gitu ya. So, ada sesuatu yang bakalan tidak enakan gitu ya. Nah, tetapi di sini beda gitu ya. Beda. Nah, bagaimana nih akhirnya orang tua melihat hal itu gitu ya? Nah, yang menarik ya Haris, Week of Welcoming itu nggak hanya ketemu dengan mahasiswa baru, tetapi dengan orang tuanya juga. Jadi di hari Sabtu, pihak kampus akan ketemu dengan para orang tua. Yang kita kasih tajuk itu judulnya Parents Day. Disitulah dibangun silaturahmi ya antara pihak kampus dengan orang tua untuk mengantar sukses nih mahasiswa-mahasiswa baru kita gitu. Di situ semua juga diberikan penjelasan. Orang tua juga tahu kegiatan di kampus apa aja. First year program itu tahapannya apa saja. Nah, itu bagian dari Week of Welcoming. Jadi yang ada di luar kota orang tua tuh nggak perlu khawatir sebenarnya ya. Bahwa anaknya akan seperti apa dan lain sebagainya atau diapain anak saya dan lain sebagainya gitu. Karena juga pemberitaan juga di luar, wah ada anaknya yang saking capeknya akhirnya segala macam gitu yang akhirnya mengkhawatirkan orang tua. Jadi orang tua yang ada di luar kota sana akhirnya bisa hidup dengan tenang gitu ya, menjalankan rutinitas yang ada di keluarganya. Wah, menarik nih ya, karena memang ini cara yang berbeda kalau kita lihat dan ini juga setiap tahun dilakukan dengan hal yang sama gitu ya. Tapi tentunya dengan improvement-ya Haris ya. Seperti itu. Nah, nanti ini setelah happy satu minggu ini mereka yang punya hobi nari bisa ikut ya ke Stamanara gitu ya. Yang hobi nge-band ikut UKM band gitu ya. Nah, olahraga mau wushu ya kan, mau futsal bebas deh ya, badminton gitu. Nah, musik ya. Musik suka juga musik ada ya. Nah, nanti bareng ya, nge-jam bareng. Betul, nanti kita akan ada inaugurasi tahapan yang ketiganya, pelantikan sebagai mahasiswa, lanjut ke akademik orientation, academic experience tuh. Nah, disitulah mulai nih ke tahapan berikutnya, ketemu sama ketua jurusan, dijelaskan mengenai kurikulumnya, profesi prospeknya nanti seperti apa, bagaimana menuju itu ya, bagaimana supaya cita-citanya bisa tercapai, apa yang mesti disiapkan secara akademik. Iya, jadi nggak dilepas ke dalam ibaratnya ke hutan yang orang masuk bingung ya. Betul. Jadi semua udah disiapkan. Semua program sudah disiapkan untuk supaya bisa masuk dalam koridornya bahwa habis ini saya mesti ngapain ya, habis saya mesti ngapain dan bahkan ada mentoring kan, mentornya kan yang bisa nanya langsung. Kita sebut dengan freshman partner. Jadi start 11 September perkuliahan sampai setahun ke depan. Nah, itu ada pendampingan dari kakak saya. Oke. Makanya jangan khawatir. Pokoknya mahasiswa yang orientasi ini kan akan berjenjang ya tanggalnya gitu ya, atau kegiatannya gitu ya. Jadi 5 tahapan itu berjenjang. Betul. Pokoknya jangan khawatir, ikutin aja semua prosesnya. Jadi dan yang penting happy. Kalau saya lihat ini hari ini tuh happy day kayaknya ya, bukan sesuatu yang menakutkan loh. Rame, teriak-teriak, ada yang bawa bendera-bendera, umbul-umbul untuk menunjukkan bahwa, hey, terima kasih, saya hadir gitu ya. Semua perform, semua UKM, ya, semua organisasi kemahasiswaan. Dan banyak makanan juga di sekitarnya juga ya. Jadi Pokoknya jangan khawatir lah. Seperti biasa waktu kita diskusikan bahwa di BINUS Kemanggisan tenan-tenannya tempat makannya enak-enak, pokoknya jangan khawatir. Supaya perutnya kenyang. Kalau kenyang semua aktivitas lancar. Betul sekali. Nah, ya kita bicara tentang ya bukan berarti sesuatu yang menakutkan gitu ya. Justru dibalik bagaimana BINUS Kemanggisan ini bahwa ya berikan mereka kebahagiaan supaya merasa bahwa ini sesuatu yang baru yang bukan lagi menakutkan gitu ya. Nah, sebenarnya Bu Rena, apa sih yang melihat bahwa
bahwa inilah caranya BINUS untuk bisa tadi ya mengkomunikasikan hal-hal yang nanti akhirnya dia bisa berlanjut ke kuliah. Waktu tes kan ada istilahnya tes potensi keberhasilan studi gitu ya. Artinya si anak ini kan punya potensi besar terhadap bagaimana nanti dia lulus gitu ya, dan akhirnya masuk ke dalamnya gitu ya. Nah, apakah di dalam potensi ini bahwa si anak ini ya awalnya harus di sini dulu, harus begini dulu gitu ya? Betul. Karena kalau biasanya kan bukan biasanya ya. Mungkin ada sebagian yang gagal di awal karena tadi mungkin ya tidak tahu atau bagaimana atau tidak ada yang mengarahkan gitu ya. Nah ini juga salah satu caranya bahwa pada di tahun pertama ya bahkan kedua gitu ya, bahwa si anak ini justru bukan sesuatu yang akhirnya dia tidak tahu dan akhirnya dia gagal. Justru inilah yang dia harus lakukan, bahwa sukses harus mulai dari sekarang. Iya, betul Haris. Karena pernah dilakukan penelitian. Mahasiswa yang gagal itu karena apa? Ternyata yang terbesar itu karena alasan faktor adaptasi yang karena dari bangku sekolah yang semua serba ketat gitu ya, lalu ke bangku kuliah itu kan kesannya bebas, tapi bebas yang bertanggung jawab harusnya. Nah, kadang tuh kebablasan. Adaptasi itu yang nggak bisa. Makanya BINUS membuat ya first year program ini untuk menyiapkan nih supaya mereka bisa beradaptasi. Jadi potensinya ada. Waktu tes potensi keberhasilan studi udah ada ya. Potensinya ada, gimana kampus menciptakan lingkungan yang mengantar mereka. Tapi tetap sekali lagi ya, kalau mau sukses harus ada kerja keras. Ya, dari mahasiswanya sendiri gitu ya. Jadi potensinya ada, lingkungan kita ciptakan dengan baik, kita support gitu ya sistemnya, ada pendampingannya. Nah, nggak boleh malas, mesti rajin ya. Harusnya ya. Iya. Karena kerja keras aja nggak cukup, tapi lingkungan, dukungan, lalu orang-orang juga, lalu juga bagaimana dia diberikan informasi dan lain sebagainya, yang pada akhirnya kesuksesan itu mudah. Bukan sesuatu yang menyulitkan. Iya. Dan lulus tepat waktu itu sangat. Harus dong, harus. Dan menarik sekali lagi ya Bu Rena. Kalau saya lihat kan bahwa setiap angkatan itu kan dilihatnya bukan tahun masuk ya, tapi tahun lulus gitu. Betul, ya, benar ya. Lulus, nah ini yang membedakan gitu ya antara BINUS dan tempat lain, bahwa kita menancapkan bahwa ke anak-anak baru ini tahunnya adalah tahun kelulusan. Betul. Apa yang mendorong itu? Supaya cepat lulus. Iya, betul. Supaya mindsetnya itu terbentuk. Oh, gitu. BINUS nggak pernah bilang angkatan berapa, angkatan 2023 enggak. Saya BINUS yang 2027. Mindsetnya contohnya terbentuk begitu, ya? Bahwa 2027 saya harus lulus. Betul. 2027 saya jadi alumni. Gitu. Ibaratnya kayak ini ya, label kadaluarsa. Iya, kalau makanan kan ada tanggal kadaluarsanya. Kalau cuma angkatan nanti nggak ada batasnya lulusnya gitu kan. Kapan lulusnya? Wah, ini menarik ya, menarik teman-teman, bahwa di awal sudah mindset sudah dibuka bahwa Anda sudah tahu lulusnya kapan. Jadi Anda sudah bisa memperhitungkan bahwa kapan lulusnya, dan mungkin udah siap-siap ya. Orang tuanya juga tahu dong ya, wah anak saya tahun ini akan lulus, berarti saya harus beli baju kebaya. Oh enggak ya. Biar fotonya bagus di wisuda. Oh enggak juga ya. Mesti fitting dari sekarang. Mesti fitting dari sekarang ya. Tenang. Pasti ada waktunya gitu. Dan buat BINUSnya juga mempertanggungjawabkan kelulusan itu ya. Dan karena kita mau mahasiswa yang masuk lulus tepat waktu dengan prestasi yang baik. Tapi nggak cuma akademik nih, tapi juga soft skill-nya itu juga yang baik ya. Jadi disinilah kesempatan 3,5 tahun, 4 tahun kuliah untuk mengembangkan soft skill. Nah, salah satu dengan apa? Ikut deh organisasi kemahasiswaan, aktif deh berorganisasi. Itu saya pengen ngobrol nanti Bu Rena dengan salah satu organisasi yang saya pikir di BINUS Kemanggisan ini nggak ada nih di kampus lain gitu ya, dan saya pikir ini jadi sesuatu yang luar biasa menarik gitu ya. Boleh dong ya nanti kita ngobrol gitu ya. Ada 70 organisasi kemahasiswaan gitu ya, dan itu bukan hanya sekedar organisasi kan, tapi itu justru juga masuk ke dalam aktivitas pencatatan aktivitas ya, atau istilahnya transkrip
non akademik gitu ya, bahwa di BINUS bahwa si anak ini harus juga ikut dalam program kegiatan yang pada akhirnya itu menjadi prasyarat kelulusan itu sendiri. Itu gimana sih Bu? Bu Jadi kita ada student activity point ya. Jadi poin untuk aktivitas sebagai mahasiswa itu minimal untuk bisa ikut ujian skripsi 120 poin itu mesti terkumpul. Tapi nggak usah khawatir karena 120 poin itu dalam waktu 3,5 tahun, 4 tahun tuh sangat mudah dicapai. Rata-rata kelulusan kita bahkan tuh di atas 150 poin para alumni seperti itu. Nah, jadi tujuannya apa sih? Karena kita nggak mau hanya pengembangan kuat di technical skill aja, tapi kita mau ada pengembangan diri di soft skillnya itu juga berkembang. Nah, makanya banyak sarana ya untuk mendapatkan itu, banyak kesempatan pada mahasiswa selama kuliah. Nah di FYP ini disampaikan nanti ya hal-hal seperti itu supaya juga mulai memahami, bahkan diperkenalkan gitu kan, tidak hanya duduk manis gitu ya, justru sifatnya juga aktivitis ya, main bareng gitu kan ya, mengikuti seminar, mengikuti lomba seperti itu. Nah, tidak hanya itu aja, tapi mahasiswa BINUS itu mesti punya minimal 30 jam community services. Jadi bagaimana langsung terjun ke masyarakat, bersama masyarakat, melayani masyarakat gitu ya, selama menjadi mahasiswa. Nah, penting nih, karena berbuat baik itu ternyata harus dilatih loh, harus dimulai gitu ya. Dibiasakan istilahnya, karena apa? Ya, hidup ini kalau nggak berguna buat orang banyak untuk apa ya, Cie? Jadi serius ya, Bu? Iya, artinya bahwa di kegiatan FYP juga bagaimana diperkenalkan bahwa kegiatan-kegiatan yang sifatnya tadi technical, soft skill, bahkan sosial gitu ya, supaya kita juga bisa memberikan nilai manfaat buat diri kita, orang tua kita, dan juga orang di sekitar kita. Nah, itu yang paling penting ya, bahwa hadirnya FYP ini justru membangun ambience itu, kebiasaan itu menjadi sebuah hal-hal yang nanti ke depan akan berlanjut. Betul. Nah, ini kira-kira saya mau ngobrolnya kapan ya? Nah, ini kalau dilanjutin nih nggak ada kesempatan nih, waktu habis. Nah, habis kayaknya penasaran. Aduh, tolong dong gitu. Saya udah ajak salah satu organisasi kemahasiswaan ya. Kenapa saya ajak yang satu ini? Karena hanya di kampus Kemanggisan yang punya wall climbing 23 meter. Dan itu adalah wall climbing tertinggi ya di kampus-kampus yang ada di Indonesia. Nah, organisasi kemahasiswaan itu ada, namanya Swanara Pala. Swanara Pala. Ya, mahasiswa Bina Nusantara Pencipta Alam. Waduh, siapa yang suka alam-alam? Waduh, kita akan ngobrol ya dengan yang satu ini. Dan menariknya, Haris, fasilitas wall climbing ini nggak hanya boleh digunakan oleh anggota Swanara Pala, tetapi oleh seluruh mahasiswa. Dan Swanara Pala inilah yang memfasilitasi itu. Luar biasa kan, Haris ya? Tepuk tangan. Boleh tepuk tangan nih buat Swanara Pala. Nah, supaya nggak berlama-lama, kita undang ya, karena mereka udah nungguin kayaknya. Boleh. Boleh gantian nih ya, boleh gantian ya.